Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Rizky Nasution. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang besaran dan satuan. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Besaran dalam astronomi merentang dari yang bernilai sangat kecil hingga sangat besar nih, sehingga seringkali digunakan satuan selain SI. Nah, apa sih yang dimaksud dari satuan SI dan satuan jarak apa saja yang lazim untuk digunakan? Simak sampai habis ya. Besaran dan satuan. Dalam fisika, dikenal sistem satuan internasional yang disingkat dengan SI, terdapat 7 besaran pokok dengan masing-masing SI-nya. Yang pertama ada arus listrik, ampere disimbolkan dengan A, yang kedua ada temperatur, Kelvin, disimbolkan dengan K, yang ketiga ada waktu, second, disimbolkan dengan S, yang keempat ada panjang, meter, disimbolkan dengan M, yang kelima ada massa, kilogram, disimbolkan dengan Kg, yang keenam ada intensitas cahaya, candela, disimbolkan dengan CD, yang terakhir yang ketujuh ada jumlah zat, disimbolkan dengan mol. Jarak. Meski begitu, besaran dalam astronomi merentang dari yang bernilai sangat kecil hingga sangat besar, sehingga seringkali digunakan satuan selain S ini. Salah satu besaran yang sangat penting adalah jarak. Satuan-satuan jarak yang lazim digunakan antara lain satuan astronomi atau SA, didefinisikan sebagai jarak rata-rata bumi dengan matahari. Ada tahun cahaya atau light year, disimbolkan dengan LY, adalah jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun dalam kecepatan cahaya dalam vakum. Yang ketiga ada parsec, parallax of 1 earth second, disimbolkan dengan PC, didefinisikan sebagai jarak suatu benda yang memiliki paralaks bernilai 1 detik busur. Yang terakhir ada angstrom, 1 angstrom sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Massa. Untuk massa benda yang sangat besar, dalam astronomi sering digunakan satuan massa matahari. Untuk massa yang sangat kecil, misalnya massa partikel, sering dinyatakan dalam satuan energi elektron volt, yang nilainya setara dengan energi yang diperoleh satu elektron saat melewati beda potensial sebesar 1 volt. Sudut. Satuan sudut yang sering digunakan selain radian dan derajat adalah detik busur. 1 derajat sama dengan 60 aksen, buka kurung menit busur. Secara geometri, bayangkan segitiga siku-siku dengan sudut sangat kecil, panjang sisi AC sama dengan panjang sisi BC, maka AB per AC sama dengan AB per BC aksen atau sin A sama dengan tan A untuk sudut A sangat kecil. Bayangkan pula segitiga tersebut sebagai sebuah juring lingkaran dengan AC sama dengan BC sama dengan R, maka AB merupakan sebuah busur di depan sudut A kali AB per R sama dengan A jika dinyatakan dalam radian. Sudut ruang yang dinamakan steradian, definisi sudut ruang 1 steradian, omega A per R pangkat 2 aksen dengan A luas melampang di hadapan sudut. Kinematika. Kinematika adalah cabang mekanika klasik yang mendeskripsikan gerak benda tanpa peduli penyebabnya. Dalam kinematika dibahas besaran-besaran seperti jarak, perpindahan, kelajuan, percepatan, dan kecepatan. Jarak menyatakan seluruh jumlah lintasan yang dilewati oleh suatu objek. Sebagai contoh, jika ada seekor lalat terbang dari padang ke Sorong, kemudian kembali lagi ke tempat semulanya, yaitu di Padang, maka jarak yang telah ia tempuh si lalat ini adalah selama proses tersebut ada 2 kali jarak Padang ke Sorong. Berapa perpindahan lalat tersebut ya kira-kira? Nah, jawaban itu perpindahan didefinisikan sebagai vektor posisi akhir dikurangi vektor posisi awal. Nah, atau rumusnya delta R sama dengan R akhir min R awal sama dengan R padang min R padang sama dengan 0. Jika posisi adalah R, maka kecepatan besaran vektor sesaat saat di titik tersebut adalah V buka kurung T sama dengan dr per dt. Sedangkan kecepatan rata-rata dinyatakan dengan V vektor sama dengan delta R per delta T, dan percepatannya adalah A buka kurung T sama dengan dv kali T per dt. Gambar di atas merupakan perbedaan antara perpindahan dan jarak. Di buku-buku SMA
Ada beberapa jenis gerak, yaitu gerak lurus beraturan GLB, gerak lurus berubah beraturan GLBB, gerak parabola, gerak melingkar beraturan GMB, dan gerak melingkar berubah beraturan GMBB. Jenis-jenis gerak tersebut sebenarnya hanya merupakan kombinasi dari berbagai keadaan khusus kecepatan dan percepatan saja nih. Contohnya, GLB terjadi ketika vektor kecepatan tetap tidak berubah. Artinya, arah dan laju gerak tetap atau dengan kata lain tidak ada percepatan. GLBB terjadi ketika kelajuan berubah secara teratur sebagai akibat percepatan konstan, meskipun arah tidak berubah. Gerak parabola sebenarnya hanya merupakan gabungan dari GLB dan GLBB pada arah yang tegak lurus dengan arah GLB. GMB terjadi karena adanya percepatan yang arahnya senantiasa tegak lurus terhadap vektor kecepatan gerak benda. Nah, bagian foto di kiri ini merupakan gerak parabola, merupakan kombinasi gerak lurus beraturan arah horizontal yang tegak lurus dengan gerak lurus berubah beraturan atau arah vertikal. Resultannya menghasilkan lintasan berbentuk parabola. Berbeda dengan kinematika, dinamika adalah cabang mekanika klasik yang mengkaji gerak beserta penyebabnya. Secara garis besar, gerak benda bisa diklasifikasikan menjadi gerak linear dan gerak rotasi. Gerak linear terjadi karena adanya tarikan atau dorongan yang dikenal sebagai gaya, force, sering dinotasikan dengan F. Isaac Newton mendefinisikan hukum-hukum dasar gerak yang dikenal sebagai hukum 1 dan 2 dan 3 Newton sebagai berikut. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan artinya merasakan resultan gaya bernilai 0. Secara matematis dinotasikan dengan sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton merupakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak bernilai 0, maka benda tersebut akan mengalami perubahan momentum. Dapat dinotasikan sebagai sigma F sama dengan dp per dt. Jika massa benda tetap, hukum 2 Newton berubah menjadi sigma F sama dengan m kali dv per dt plus dm per dt kali v. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika suatu benda memberi gaya pada benda lain, maka benda lain tersebut akan memberikan gaya yang sama terhadap benda pertama. Dapat dinotasikan sebagai sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Terdapat dua kelompok gaya, yaitu gaya konservatif yang besarnya hanya bergantung pada posisi awal dan akhir benda, serta gaya non-konservatif yang bergantung pada lintasan benda. Contoh gaya konservatif yakni gaya gravitasi dan gaya pegas. Contoh gaya non-konservatif adalah gaya gesek. Impuls, perubahan momentum bisa dinyatakan dalam bentuk delta P sama dengan M delta V, MA delta T sama dengan F delta T. Dalam persamaan tersebut, perubahan momentum diperoleh dengan menggalikan gaya yang dalam persamaan tersebut konstan. Dengan selang waktu diberikannya gaya. Dengan kata lain, perubahan momentum tersebut menyatakan efek keseluruhan gaya terhadap benda. Dalam dunia nyata, gaya yang diberikan kepada suatu benda tidak selalu konstan. Maka perubahan momentum di atas harus dinyatakan dengan bentuk integrasi, yaitu delta P sama dengan integral F delta T. Delta P inilah yang dinamakan impuls. Gerak rotasi. Saat bicara gerak rotasi dikenal besaran-besaran serupa dalam gerak linear yang bisa dirangkum dalam tabel berikut. Gerak linear, F gaya, M massa, A percepatan linear, R perpindahan, V kecepatan, P momentum linear. Gerak rotasi, torka atau momen gaya, I momen inersia, X percepatan anggular, theta sudut, omega kecepatan sudut, L momentum sudut. Sketsa penggambaran besaran-besaran yang bisa digunakan untuk menghitung torka. Anggap ada batang kayu dengan tumpuan di titik hitam bagian kiri batang kayu tersebut. Dalam persamaan torka mewakili vektor radius berpangkal di tumpuan yang panjangnya dari tumpuan hingga tempat gaya bekerja. Jika gaya diterapkan pada bagian tengah batang kayu, maka panjang hanya sampai tengah batang kayu saja. Dengan begitu menyatakan sudut antara vektor radius dan vektor gaya yang bekerja pada batang kayu. Bagaimana dengan momen inersia? Nilai momen inersia bergantung pada geometri benda dan letak titik tumpuan saat benda itu diberi torka. Gambar berikut merangkum beberapa rumus untuk menghitung momen inersia benda. Yang pertama ada A, silinder atau kepingan padat dengan sumbu rotasi pada sumbu simetrinya. Yang B, cincin tipis dengan sumbu rotasi pada sumbu simetrinya. C, bola pejam.
D. Batang panjang berputar dengan sumber rotasi di tengah batang. E. Silinder atau kepingan padat dengan sumber rotasi melalui diameter alasnya. F. Cincin dengan sumber rotasi melalui diameternya. G. Bola berongga. H. Batang panjang dengan sumbu putar di salah satu ujungnya. Rangkuman rumus momen inersia yang sering digunakan secara berturut-turut menyatakan massa, radius terhadap sumbu rotasi, dan panjang batang. A. I sama dengan 1/2 mr pangkat 2. B. I sama dengan mr pangkat 2. C. I sama dengan 2/5 mr pangkat 2. D. I sama dengan 1/12 ml pangkat 2. E. I sama dengan 1/12 ml pangkat 2 plus 1/4 mr pangkat 2. F. I sama dengan 1/2 mr pangkat 2. G. I sama dengan 2/3 mr pangkat 2. H. I sama dengan 1/2 ml pangkat 2. Catatan, torka dan torsi tidak sama. Torsi menyatakan puntiran yang dialami benda jika diterapkan torka pada benda tersebut. Termodinamika. Termodinamika adalah cabang fisika yang berurusan dengan panas dan kaitannya dengan energi. Panas dinginnya suatu benda dinyatakan dengan besaran temperatur. Temperatur mewakili jumlah energi kinetik yang dimiliki suatu benda. Temperatur makin panas artinya makin tinggi energi kinetik suatu benda. Energi akan mengalir dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Artinya, benda yang lebih panas akan senantiasa mentransfer energi ke benda yang lebih dingin. Dua benda dikatakan mengalami kesetimbangan termal jika tidak ada energi yang mengalir di antara keduanya. Dengan kata lain, memiliki temperatur sama. Prinsip termodinamika dinyatakan dalam 4 hukum dasar, yakni hukum ke-0 termodinamika menyatakan jika ada sistem pertama dan kedua masing-masing mengalami kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka sistem pertama dan kedua juga setimbang termal. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi dalam suatu sistem yang terisolasi tetap mengimplikasikan kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk saja. Panas yang ditambahkan ke suatu sistem Q akan sama dengan perubahan energi dalam sistem delta U dan kerja yang dilakukan oleh sistem W. Secara matematis dirumuskan sebagai Q sama dengan delta U plus W. Hukum kedua termodinamika menyatakan kalor tidak bisa mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang lebih panas. Hukum ketiga termodinamika yaitu menyatakan pada temperatur 0 absolut 0 Kelvin, semua proses akan berhenti. Benda akan diam, tidak memiliki energi kinetik sama sekali. Besar kalornya yang ditransfer ke atau oleh suatu benda dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan C delta T. Dengan C menyatakan kapasitas kalor dan beda temperatur antara sebelum dan setelah ada transfer kalor. Kapasitas kalor sendiri merupakan besaran yang bisa dijabarkan lagi dalam bentuk dengan massa benda dan kalor jenis benda. Kapasitas kalor menggambarkan kemampuan suatu material mengalami perubahan temperatur jika diberi kalor. Makin besar kapasitas kalor, makin sulit benda mengalami perubahan temperatur dan sebaliknya. Teori kinetik gas. Teori kinetik gas ini menyatakan bahwa properti makroskopik gas seperti tekanan, volume, dan temperatur merupakan hasil dari properti mikroskopik partikel molekul penyusun gas. Misalnya, posisi dan laju gerak. Analisis kuantitatif lazimnya dilakukan dengan mengasumsikan gas sebagai gas ideal. Nah, apa itu gas ideal dan harus seperti apa syaratnya? Nah, syaratnya seperti partikel bergerak acak, tidak ada interaksi antara partikel, interaksi gravitasi, elektromagnetik, ataupun yang lainnya, dengan maksud jarak antara partikel jauh lebih besar dibandingkan ukuran partikelnya. Kalaupun ada interaksi, hanya berupa tumbukan lenting sempurna, total energi kinetik sebelum dan setelah tumbukan kekal, momentum juga harus kekal. Persamaan yang menghubungkan antara tekanan, temperatur, dan kerapatan. Gas ideal diberikan oleh PV sama dengan nRT atau PV sama dengan nKBT, dengan P yaitu tekanan gas, V volume gas, N jumlah mol, R konstanta gas, T temperatur gas, N jumlah partikel, KB yaitu konstanta Boltzmann ya 1,381 kali 10 pangkat min 23 J per K. Terdapat 4 proses yang mungkin terjadi pada gas ideal dalam termodinamika.
1. Proses isobarik. Isobarik adalah proses termodinamika yang terjadi pada tekanan tetap. Kerja yang ditransfer dalam proses ini dinyatakan dalam W sama dengan P delta V. 2. Proses isohorik. Isohorik adalah proses termodinamika yang terjadi pada volume tetap. Dalam proses ini, W sama dengan 0, sehingga kalori yang ditransfer hanya mengubah energi dalam sistem saja. Yang ketiga, ada proses isotermik. Isotermik adalah proses termodinamika yang terjadi pada temperatur tetap. Nah, kerja yang dilakukan dari keadaan A ke keadaan B dalam proses isotermik dinyatakan dalam W integral WF VI PdV sama dengan nRT IN VF per VI. 4. Proses adiabatik. Adiabatik adalah proses termodinamika yang terjadi saat sistem terisolasi, tidak ada panas yang keluar ataupun masuk. Sistem sama dengan Q sama dengan 0. Getaran dan gelombang. Getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar suatu titik kesetimbangan, sedangkan gelombang adalah getaran yang merambat. Jumlah getaran per satuan waktu dinamakan frekuensi. F sama dengan N per T sama dengan 1 per T. Dengan secara berturut-turut menotasikan jumlah getaran, selang waktu selama getaran terjadi, dan periode waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu getaran. Untuk gelombang, periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh suatu fase ke fase itu lagi. Menurut cara merambatnya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Yang kedua, gelombang transversal, gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Secara umum, terdapat dua tipe gelombang nih. Apa aja? Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang yang merambat melalui medium bisa berupa gelombang longitudinal maupun transversal. Yang kedua, ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak perlu medium untuk merambat, selalu dalam bentuk gelombang transversal. Gelombang elektromagnetik atau disebut dengan GEM tersusun atas medan listrik, elektro, dan medan magnetik yang merambat bersama-sama dengan arah getar masing-masing saling tegak lurus. Dalam bahasa sehari-hari, GEM dikenal sebagai cahaya, terdiri dari spektrum dengan berbagai panjang gelombang dari yang terbesar hingga terkecil. Berikut adalah urutannya. Yang pertama ada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. GEM bisa mengalami refleksi, yaitu pemantulan. Dalam proses ini, berlaku sudut datang akan selalu sama dengan sudut pantul. Sudut datang maupun sudut pantul dihitung terhadap garis normal. Nah, apa itu garis normal? Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap permukaan pemantul. Nah, di bawah ini merupakan ilustrasi pemantulan dan pembiasan dari medium 1 yang kurang rapat ke medium 2 yang lebih rapat. Theta I, theta P, theta B. Masing-masing adalah sudut datang, sudut pantul, dan sudut bias. Refraksi atau pembiasan, dispersi prisma, polimonokromatik, lensa cembung dan cekung. Selain dipantulkan, cahaya dapat pula dibelokkan mengikuti aturan N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta B. Misalnya, cahaya yang datang sejajar dengan sumbu optik lensa cembung akan dibiaskan melalui titik fokus. Ingat pula bahwa cahaya putih merupakan cahaya polikromatik atau banyak warna, yakni cahaya yang terdiri dari banyak panjang gelombang yang masing-masing disebut monokromatik. Masing-masing cahaya monokromatik akan dibiaskan pada sudut yang berbeda-beda jika dilewatkan pada suatu medium. Maka dikenal peristiwa dispersi atau penguraian. Cahaya putih bisa diuraikan menggunakan prisma segitiga. Interferensi atau penggabungan. Interferensi adalah terjadi saat dua atau lebih gelombang mengalami superposisi. Interferensi paling sederhana yang sering dibahas mengacu pada dua atau lebih gelombang yang koheren. Artinya, mereka memiliki frekuensi yang sama. Gambar di atas merupakan ilustrasi geometris interferensi celah ganda. Titik C di layar sebelah kanan menggambarkan titik tengah antara dua celah. Difraksi atau pelenturan. Difraksi adalah pola pelenturan cahaya karena melewati suatu celah. Jika celah yang dilewati berukuran jauh lebih besar dibandingkan panjang gelombang cahaya yang melewatinya, pola difraksi tidak akan terdeteksi. Jika ukuran celah yang panjang, gelombangnya kurang lebih dari setara, akan terbentuk pola difraksi gelap terang di layar. Gambar di atas merupakan ilustrasi difraksi.
Sebuah celah selebar misalnya dalam gambar di atas ditinjau terdiri dari celah lain yang lebih kecil, terletak di tepi celah dan tengah celah. Listrik dan magnet. Listrik adalah suatu fenomena yang melibatkan keberadaan dan pergerakan muatan. Listrik mulanya dianggap terpisah dari magnet, tetapi persamaan Maxwell mengindikasikan bahwa listrik dan magnet sebenarnya adalah satu fenomena yang tergabung dalam elektromagnet. Pergerakan medan magnet menginduksi munculnya listrik, dan pergerakan medan listrik menginduksi munculnya medan magnet. Muatan listrik terbagi menjadi dua macam nih. Apa aja? Yang pertama ada muatan positif, berasal dari elektron-positron. Yang kedua ada muatan negatif, berasal dari elektron. Dan muatan sejenis tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik atau berlawanan. Nah, berikut ada beberapa persamaan mendasar yang bisa mendeskripsikan besaran-besaran listrik dan interaksi antar muatan. Yaitu apa aja? Yang pertama ada hukum Coulomb, yaitu besar gaya Coulomb K kali Q1 kali Q1 per R kuadrat dengan F, K, Q1, Q2, dan R menyatakan gaya tarik atau tolak. Konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9N pangkat min 1, M min pangkat 2, C pangkat 2, muatan pertama, muatan kedua, dan jarak antara kedua muatan. Besar medan listrik yaitu E sama dengan KQ kali R pangkat 2, dan ada potensial listrik yaitu V sama dengan KQ per R menyatakan energi yang diperlukan untuk memindahkan satu unit muatan dari jarak tak hingga ke suatu titik yang bawah pengaruh medan listrik berjarak R dari muatan Q. Arus listrik sama dengan I sama dengan A per T dengan I, T menyatakan arus dalam ampere dan waktu dalam second. Kemudian, jika ada sebuah muatan berkecepatan memasuki medan magnet, maka muatan tersebut akan mengalami gaya Lorentz sebesar F sama dengan QV kali B. Fluida. Sebutan fluida diberikan bagi zat yang dapat mengalir, gas, dan cairan. Fluida dikarakterisasi oleh tekanan, energi kinetik, dan energi potensialnya. Tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, P sama dengan F per A dengan satuan standar Pascal. Energi kinetik fluida seringnya dinyatakan dalam energi kinetik per unit volume, EK sama dengan EK per V, PV kuadrat. Energi potensial juga dinyatakan dengan cara demikian, EP sama dengan EP per V sama dengan MGH per V sama dengan PGH. Besaran ini dikenal pula sebagai tekanan hidrostatis, yakni tekanan yang disebabkan oleh gaya berat cairan yang diam itu sendiri. Hukum Bernoulli merangkum kekekalan energi untuk fluida yang mengalir. Formulanya dituliskan sebagai berikut. P1 plus 1 per 2 PV21 plus PGH1 sama dengan P2 1 per 2 PV22 plus PGH2. Ilustrasi berikut barangkali bisa membantu menggambarkan kondisi yang dimaksud oleh persamaan tersebut. Ilustrasi penerapan hukum Bernoulli, tinjau titik 1 dan 2 pada gambar dengan luas pemampang di titik 1 lebih besar daripada di titik 2. Kecepatan aliran di titik 1 lebih kecil dibanding titik 2. Persamaan kontinuitas. 2 titik 2 dengan ketinggian kedua titik sama dan 2 sama. Fisika modern. Fisika klasik bekerja dengan baik hanya pada rentang besaran, gerak, dan ukuran benda yang ordernya secara praktis terindra oleh manusia. Pada skala atom, fisika klasik gagal menjelaskan proses fisis yang terjadi. Begitu pula dengan skala yang sangat besar. Misalnya, suatu benda mendekati kecepatan cahaya. Deskripsi dari fisika klasik juga tidak cocok menjelaskan perilaku benda tersebut. Nah, fenomena fisis pada skala kecil dapat dijelaskan dengan teori kuantum, sedangkan pada skala besar, teori relativitas Einstein lah yang lebih cocok untuk menggambarkan berbagai peristiwa yang dapat diobservasi di alam. Teori kuantum menurut hipotesis Planck adalah radiasi elektromagnetik yang tersusun oleh paket-paket energi yang dibawa oleh partikel cahaya yang tentu dikenal sebagai foton. Besarnya dinyatakan dengan persamaan E sama dengan HV dengan E, H, V menyatakan energi konstanta Planck yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 34 Cs. Dan frekuensi gelombang elektromagnetik foton tersebut adalah V sama dengan C per lambda. Dualisme partikel gelombang cahaya.
Kebanyakan fenomena yang terkait dengan cahaya bisa dijelaskan dengan memandang cahaya sebagai gelombang saja. Namun, efek fotoelektrik mengindikasikan cahaya dapat dipandang sebagai partikel. Efek fotoelektrik adalah terjadinya lompatan elektron ketika cahaya menyinari permukaan suatu material. Lazimnya adalah logam, karena logam yang memiliki elektron bebas. Menurut pandangan cahaya sebagai gelombang, fisikawan memprediksi bahwa kenaikan amplitudo cahaya akan meningkatkan energi kinetik elektron yang melompat, sedangkan kenaikan frekuensi akan meningkatkan arus yang terukur. Eksperimen ternyata membuktikan sebaliknya. Berdasarkan hal ini, Einstein mengusulkan bahwa cahaya berperilaku seperti aliran partikel yang disebut dengan foton, dengan energi yang dihitung dalam persamaan Planck, dengan menyatakan konstanta Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34 Cs, dan menyatakan frekuensi cahaya V sama dengan C per lambda, energi minimum yang diperlukan untuk membuat elektron dari suatu logam tertentu dinamakan fusi. Kerja logam yang dinotasikan dengan P sama dengan energi foton sama dengan energi kinetik elektron plus P dengan energi kinetik memiliki 1/2 m elektron V pangkat 2 elektron. Fisika inti. John Dalton menyatakan bahwa atom adalah bagian terkecil suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi nih. Belakangan diketahui bahwa ternyata atom masih tersusun atas komponen-komponen yang lebih kecil, yakni inti atom yang bermuatan positif berisi proton dan neutron serta elektron. Inti atom dan elektron terikat oleh gaya elektromagnetik, sedangkan proton-proton yang membentuk inti atom diikat oleh gaya kuat. Inti-inti atom ringan dapat mengalami reaksi penggabungan fusi, membentuk inti atom yang lebih berat. Sebaliknya, inti atom berat dapat mengalami reaksi pembelahan fisi menuju inti atom yang lebih ringan. Dalam reaksi fusi terjadi pembebasan energi sebesar delta E sama dengan sigma M penyusun, min M terbentuk C pangkat 2 sama dengan delta MC pangkat 2 dengan M menyatakan massa inti dalam reaksi fisi. Cara menghitung besar energi yang dibebaskan serupa dengan fusi, namun massa inti penyusun hanya satu sedangkan massa inti terbentuk terdiri dari beberapa bagian. Inti atom yang tidak stabil akan mengalami reaksi fisi berantai membentuk inti-inti yang lebih stabil. Saat terjadi ketidakstabilan nuklir, terjadi proses yang dinamakan radioaktif berupa pancaran partikel dari inti. Laju peluruhan radioaktif bisa dinyatakan dalam persamaan N sama dengan N0 exp min lambda T dengan jumlah partikel selama jumlah partikel sebelum meluruh, konstanta peluruhan, dan rentang waktu yang terlampaui. Satu di antara pilihan berikut mana yang merupakan besaran vektor? A. Kecepatan, percepatan, temperatur. B. Kelajuan, temperatur, perpindahan. C. Momentum linear, momentum sudut, dan berat. D. Momentum linear, momentum sudut, dan massa. E. Temperatur, berat, dan perpindahan. Jawabannya di antara pilihan yang ada, yang termasuk besaran vektor adalah kecepatan, percepatan, perpindahan, momentum linear, momentum sudut, dan berat. Jadi jawabannya adalah C. 2. Sebuah roda berputar 90 kali selama 1 jam, laju putaran roda tersebut sama dengan A. 15 rpm, B. 25 mili/rps, C. 0,05 radian per second, D. 18 derajat per second, E. 0,057 radian per second kuadrat. Laju putaran roda sama dengan 90 rotasi per jam, 90 rot per 60 menit sama dengan 1,5 rpm sama dengan 0,025 rps sama dengan 0,057 rad per detik, dan seterusnya. Jawaban adalah B. 3. Sebuah kendaraan mengikuti profil kecepatan seperti pada grafik di bawah ini. Estimasi nilai total jarak yang ditempuh oleh kendaraan tersebut adalah A. 227 meter, B. 293 meter, C. 456 meter, D. 816 meter, E. 1056 meter. Total jarak yang ditempuh adalah luas di bawah kurva kecepatan tersebut. Jangan lupa perhatikan satuan. Luas total daerah sama dengan 36 dikali 10 per 3600 ditambah buka kurung 36 plus 12 tutup kurung per 2. 10 per 3600 plus 12 kali 18 per 3600 sama dengan 68 per 300 km sama dengan 226,67 meter. Jawabannya adalah A. 4. Percepatan rata-rata kendaraan pada soal nomor 3 adalah titik-titik meter per second. A. Min 2,4, B.
min 0,67, C. min 0,33, D. min 0,18, C. min 0,01. Percepatan rata-rata dihitung dengan V akhir min awal per delta T sama dengan 12 min 36 per 38 sama dengan 24 per 38 km per jam per second sama dengan 0,18 meter per second kuadrat. Jawabannya adalah D. 5. Lihat gambar di bawah ini. Balok bermasa 5 kg, di sebelah kiri mula-mula diam. Koefisien gesek statis dan kinetik permukaan penyangga balok berturut-turut bernilai 1/5 dan 1/10. Panjang sisi miring permukaan penyangga adalah meter dan tinggi 3 meter. Bandul di sebelah kanan bisa diganti dengan berbagai cairan untuk memvariasikan masanya. Jika gesekan dengan katrol, massa tali, dan massa kantong bisa diabaikan, pernyataan yang salah adalah anggap percepatan gravitasi bumi di permukaan bernilai 10 meter per second kuadrat. A. Sistem akan diam jika massa cairan 3,8 kg. B. Balok akan bergerak menanjak permukaan miring dengan percepatan 4 meter per second kuadrat jika massa cairan 11 kg. C. Balok akan bergerak menanjak permukaan miring dengan percepatan 2 meter per second kuadrat jika massa cairannya 5,5 kg. D. Kantong cairan akan bergerak naik 1 meter tiap second jika ia berisi cairan bermassa 2,4 kg. E. Kantong cairan akan bergerak turun 1 meter tiap second jika ia berisi cairan bermassa 4,3 kg. Jawabannya, saat sistem diam terjadi kesetimbangan gaya-gaya jika T mewakili gaya tegangan tali. Maka, 1. Pada sistem kantong dan tali, M0G min T sama dengan 0. T sama dengan M0G. 2. Pada sistem balok dan tali, T min W sin omega min F gesek sama dengan 0. Substitusi T pada sistem 1 ke sistem 2 diperoleh M0 buka kurung A plus G min Mg sin omega min mu kinetik Mg cos omega sama dengan Ma. M0 sama dengan Ma plus G sin omega plus mu kinetik G cos omega per G min A. M0 sama dengan 17,42 kg, maka pernyataan B salah. Periksa kebenaran pernyataan C jika sedang ingin berlatih. Jawaban yang benar adalah B. 6. Sebuah benda bergerak dengan kelajuan konstan melalui lintasan yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2R dengan percepatan sentripetal AS kecil. Agar percepatan sentripetal menjadi 4 kali semula, maka A. V dijadikan 4 kali dan R dijadikan 2 kali semula. B. V dijadikan 2 kali dan R dijadikan 4 kali semula. C. V dan R masing-masing dijadikan 2 kali semula. D. V tetap dan R 2 kali semula. E. V 2 kali semula dan R tetap. Jawabannya percepatan sentripetal A S kecil sama dengan V kuadrat per R dengan VR berturut-turut dinyatakan laju gerak melingkar dan jari-jari gerak melingkar. A S kecil garis bawah 0 sama dengan V kuadrat per 2R sama dengan V kuadrat per 2R. I A S kecil garis bawah I sama dengan 2V kuadrat per 2R sama dengan 4V kuadrat per 2R sama dengan 4. A S kecil garis bawah 0 merupakan jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. 7. Matahari memiliki jari-jari 699.000 km dan periode rotasi 25 hari. Jika suatu ketika matahari berubah menjadi bintang katai putih dengan radius 1% dari radiusnya sekarang dan bintang dianggap sebagai benda pejal, periode rotasi bintang katai tersebut adalah A. 6,8 kali 10 pangkat min 6 detik, B. 2,5 kali 10 pangkat min 3 detik, C. 0,06 detik, D. 3,6 detik, E. 216 detik. Jawabannya sudut I omega I sama dengan IF omega F 2/5 mr kuadrat V ekuator per R I sama dengan 2/5 mr kuadrat V ekuator per R F. Ingat bahwa V sama dengan 2pi R per P, maka 2pi R per P kali R I sama dengan 2pi R per P kali R F. PF sama dengan RF per RI. PF sama dengan 2,5 kali 10 min pangkat 3 hari sama dengan 216 detik. Jawabannya adalah E.
8. Sebuah bejana berkapasitas 2 liter memuat penuh cairan dengan densitas 0,5 gram per cm pangkat 3. Cairan tersebut didinginkan hingga temperatur 0 derajat Celcius dari keadaan awalnya pada 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis cairan tersebut 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, maka cairan titik-titik kalor sebesar A. Melepas 63 kJ, B. Melepas 63 Joule, C. Menerima 63 kJ, D. Menerima 63 Joule, E. Menerima 63 megajoule. Jawabannya massa cairan sama dengan N sama dengan rho, V sama dengan 0,5 gram cm pangkat 3, 2 liter 1000 cm pangkat 3 per liter sama dengan 1000 gram sama dengan 1 kg. Kalor Q sama dengan mc delta T sama dengan 1 min 2100 buka kurung 0 min 30 tutup kurung min 63.000 Joule sama dengan 63 kilojoule. Tanda minus menandakan cairan itu melepas kalor. Jadi jawabannya adalah A. 9. Suatu gas ideal mengalami proses tertutup dari A, B, C, A mengikuti grafik di bawah ini. Dalam satu siklus, kerja yang dilakukan oleh gas tersebut adalah total kerja yang dilakukan adalah luasan yang dilingkupi oleh arah proses termodinamika yang terjadi. W sama dengan setengah kali 25 kali 5 kali 10 pangkat 5 sama dengan 6.250.000 Joule sama dengan 6.250 kilojoule. Jawabannya adalah E. 10. Penentuan kurva rotasi. Galaksi dilakukan dengan mengamati atom hidrogen netral pada panjang gelombang radio 21 cm, maka antena harus disetel pada frekuensi A. 1429 Hz, B. 1429 MHz, C. 1429 Hz, D. 1429 MHz, E. 1429 GHz. Jawabannya, laju gelombang elektromagnetik C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, frekuensi I, F sama dengan C per lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 0,21 sama dengan 1,429 kali 10 pangkat 9 Hz sama dengan D. 11. Sebuah alat musik bergetar terus-menerus menghasilkan gelombang dari sumber suara ke S ke W dengan kecepatan lambat 340 meter per second, amplitude 14 cm dan frekuensi 20 Hz. Titik W berjarak 17 meter dari sumber di S. Jika sumber bergetar 16 kali dengan getaran awal pada arah amplitude negatif, fase gelombang di W adalah titik-titik-titik. Yang pertama adalah A1, B pi, C 2pi, D 30pi, E 32pi. Jawabannya, persamaan untuk gelombang tersebut Y sama dengan min A sin omega T, min Kx sama dengan min A sin 2pi, Ft min 2pi per lambda X. Y sama dengan min 14 sin 2pi, 20T min 2pi per V per Fx. Sama dengan min 14 sin 40pi T min 2pi per 17X. Dengan Y dalam cm dan X dalam meter. Bagian di dalam kurung merupakan sudut fase di X pada waktu T. Waktu yang diperlukan untuk terjadinya jumlah getaran 16 kali oleh sumber adalah F sama dengan N per T, T sama dengan N per F, sama dengan 16 per 20 sama dengan 0,8 second. Maka di titik W, sudut fasenya adalah 40pi, T min 2pi per 17X. Sama dengan 32pi min 2pi sama dengan 30 pi radian karena sudut fasenya merupakan kelipatan genap pi, maka fasenya 0 atau 1. Jawabannya adalah A. 12. Sebuah ledakan tepat di atas kepala terdengar 3 detik setelah cahaya ledakan tampak oleh pengambat di permukaan bumi. Jika cepat rambat bunyi di udara 350 meter per detik, berapa ketinggian ledakan tersebut dalam kilometer? A. 0,35, B. 0,7, C. 1,4, D. 350, E. 700. Jawabannya, sumber cahaya dan bunyi ada di titik yang sama. Tetapi pengamat melihat ada jeda antara datangnya cahaya dan bunyi. Cahaya lebih cepat daripada bunyi sehingga dapat diformulasikan H sama dengan CT.
H sama dengan V bunyi T plus 2. Maka CT sama dengan V bunyi T plus 2,1 plus 2 per T sama dengan C per V bunyi. T sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 6 detik. H sama dengan CT sama dengan 700 meter. Jawabannya adalah B. 13. Sebuah teleskop kecil terdiri dari dua lensa cembung. Lensa pertama memiliki panjang fokus 40 cm dan lensa kedua memiliki 20 mm, maka jarak antara kedua lensa agar pengamat dapat melihat bulan melalui teleskop dengan jelas tanpa perlu membuat matanya berakomodasi adalah dalam satuan milimeter, A 10, B 240, C 380, D 402, E 420. Jawabannya, jarak benda ke lensa pertama S1 tak terhingga. Sebenarnya tak terhingga karena bulan sangat jauh dibandingkan panjang fokus lensa, maka jarak bayangan lensa pertama 1 per S aksen 1 sama dengan 1 per F1 min 1 per S1 sama dengan 1 per 20 S aksen 1 sama dengan 40 cm. Agar mata tidak berakomodasi sinar keluar harus sejajar dengan, kata lain bayangan lensa kedua harus terbentuk pada jarak tak terhingga. S aksen 2 sama dengan tak terhingga. Jika D adalah jarak antara lensa pertama dan lensa kedua, maka 1 per S2 sama dengan 1 per F2 min 1 per S2 aksen 2. Bayangan dari lensa pertama merupakan benda bagi lensa kedua. Artinya jarak antara dua lensa tersebut, D, dapat dinyatakan sebagai D sama dengan S aksen 1 plus S2, sehingga 1 per D min S aksen 1 sama dengan 1 per F2 D min S aksen 1 sama dengan 2. D sama dengan 42 cm. Jawabannya adalah E. 14. Cahaya monokromatik dari dua celah sempit yang berjarak 60 cm dari layar berbeda setengah fase. Jarak antara dua celah 0,6 mm. Jarak antara dua garis gelap terdekat yang simetri terhadap pusat adalah 0,8 mm. Estimasi rentang panjang gelombang cahaya yang digunakan: A. Sinar X, B. Sinar ultraviolet, C. Cahaya tampak, D. Inframerah, E. Gelombang mikro. Jawabannya, karena cahaya dari kedua celah memiliki beda setengah fase, maka interferensi destruktiflah yang terbentuk saat jarak yang ditempuh cahaya dari celah pertama dan kedua sama. Untuk mencari pola gelap, persamaannya menjadi N lambda sama dengan D sin omega. Artinya di titik tengah antara dua celah pada layar akan terbentuk pola gelap pusat menjadi gelap orde 0. Jarak antara dua garis gelap terdekat yang simetri terhadap pusat X, artinya jarak antara dua garis gelap orde 1, sehingga jarak tersebut sama dengan 2 kali jarak garis gelap orde 1 ke gelap pusat. Untuk omega kecil, sin omega sama dengan tan omega sama dengan 1 per 2 X per L sama dengan 1 per 2 0,8 per 600 sama dengan 1 per 1500. Gelap orde 1 terjadi pada 1 kali lambda sama dengan 0,6 sin omega. Lambda sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 mm. Panjang gelombang ini masuk dalam rentang visual atau cahaya tampak. Jadi jawabannya adalah C. 15. Natrium memiliki frekuensi ambang 4,4 kali 10 pangkat 14 Hz. Kecepatan elektron yang melompat dari logam natrium jika ditembak dengan cahaya dengan panjang gelombang 4838,71 angstrom adalah diberikan massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg dan angstrom sama dengan 10 pangkat min 7 mm. A. 9,81 kali 10 pangkat 5 km per second. B. 8,81 kali 10 pangkat 5 km per second. C. 7,81 kali 10 pangkat 5 meter per second. D. 6,81 kali 10 pangkat 5 meter per second. E. 5,81 kali 10 pangkat 5 meter per second. Jawabannya, energi ambang natrium E ambang sama dengan HF ambang sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 kali 4,4 kali 10 pangkat 14 sama dengan 2,917 kali 10 pangkat min 19 Joule. Energi foton yang menembak E foton sama dengan HF foton sama dengan
Hc per lambda sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 per 4838,71 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 4,50 kali 10 pangkat min 19 Joule. E foton lebih besar daripada E ambang, maka sebagian energi digunakan untuk elektron melompat energi tersebut. E foton min E ambang sama dengan 1,538 kali 10 pangkat min 19 Joule sama dengan 1/2 M elektron V kuadrat elektron V elektron sama dengan 5,81 kali 10 pangkat 5 meter per second. Jadi jawabannya adalah E. 16. Setelah disimpan selama 24 hari, suatu unsur radioaktif masih bersisa sebanyak 12,5% dari jumlah semula. Waktu paruh unsur tersebut adalah hari A20, B16, C10, D8, dan E5. Jawabannya T sama dengan 20 hari, N per N0 sama dengan 12,5% sama dengan 1/8 kali N per N0 sama dengan IXP min lambda T IN N per N0 sama dengan min lambda T IN 12,5% sama dengan min lambda 24 IN 1/8 sama dengan min lambda 24. Lambda sama dengan 3 IN 2/24. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai N per N0. N per N0 sama dengan 1/2, maka IN 1/2 adalah min 3 IN 2/24 T paruh. Jadi T paruh adalah 8 hari. Jadi jawabannya adalah D. 17. Reaksi fusi inti hidrogen membentuk inti helium di pusat matahari dapat dituliskan sebagai berikut. 411H menjadi 42He plus 2 plus 01E plus E. Massa 11H adalah 1,007825 SMA, 42He adalah 4,002604 SMA, dan plus 01E adalah 0,000549 SMA dengan 1 SMA sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Berapa energi yang dibebaskan oleh 1 kg reaksi fusi inti hidrogen membentuk inti helium? Diberikan E sama dengan min 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. A. 6,20 kali 10 pangkat 8 IV. B. 6,20 kali 10 pangkat 14 IV. C. 6,20 kali 10 pangkat 20 IV. D. 3,83 kali 10 pangkat 27 IV. E. 3,84 kali 10 pangkat 33 IV. Jawabannya untuk satu reaksi energi yang dihasilkan adalah E sama dengan delta MC kuadrat kali delta M sama dengan 4 M11H min M42He min 2 plus 01E sama dengan 0,027598 SMA sama dengan 4,58 kali 10 pangkat min 29 kg. Energi E sama dengan 4,122 kali 10 pangkat min 12 Joule. Energi sebesar ini dihasilkan dari energi dan reaksi 411H bermassa 4 kali 1,007825 SMA sama dengan 6,69 kali 10 pangkat min 27 kg. Artinya untuk 1 kg inti atom hidrogen energi total E-nya tuh per E-nya tuh 6,69 kali 10 pangkat min 27 sama dengan 620 kali 10 pangkat 14 Joule. Untuk mengonversinya ke dalam bentuk IV, energi dalam Joule ini dibagi muatan 1 elektron 3,84 kali 10 pangkat 33 IV. Jawabannya adalah E. 18. Sebuah elektron dari angin matahari datang menuju permukaan bumi dari angkasa di arah 50 derajat lintang utara. Eksperimen mengindikasikan bahwa kutub selatan dan kutub utara magnet bumi secara berturut-turut terletak berdekatan dengan kutub utara dan kutub selatan bumi. Maka, kejadian yang tidak mungkin terjadi menurut pengamat yang tinggal di kutub utara bumi adalah A. Elektron tersebut akan bergerak spiral berlawanan arah jarum jam menuju kutub
utara. B. Elektron akan bergerak spiral berlawanan arah jarum jam menjauhi kutub utara mengarah ke selatan. C. Elektron akan melingkar-lingkar di atas lintang utara 50 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang D. Elektron akan berbelok lepas menjauhi bumi ke arah barat. Yang E. Elektron akan mengalami percepatan lurus jatuh hingga permukaan bumi. Jawabannya adalah, ingat hubungan FQ-V kali B adalah elektron menuju permukaan bumi menandakan arah menuju bumi. Medan magnet bumi arahnya dari selatan ke utara. Dengan kaidah tangan kanan, jika arah datang elektron tersebut tegak lurus terhadap B, maka elektron tersebut mula-mula akan dibelokkan ke barat. Kaidah tangan kanan memberi arah ke timur, tetapi ingat muatan elektron negatif sehingga harus dibalik ke arahnya. Mengubah arah kecepatannya menjadi ke barat dengan cara yang sama. Saat ke barat dan bertemu B yang mengarah ke utara, elektron akan dibelokkan ke atas dan seterusnya. Kejadian ini dari arah kutub utara bumi dilihat sebagai gerak melingkar berlawanan arah jarum jam. Dengan demikian, semua pilihan jawaban yang mengandung gerak melingkar berlawanan arah jarum jam adalah benar. A, B, C. Pada pembelokan pertama, jika kecepatan bermula-mula elektron besar, bisa jadi elektron tidak berputar-putar, hanya berbelok saja ke arah barat meninggalkan bumi. Sehingga pilihan yang tepat adalah D juga benar. Jawabannya adalah E. 19. Tekanan pada ketinggian perbatasan antara minyak dan air di sisi kanan dan kiri pipa U seharusnya sama. Di sebelah kanan, P kanan sama dengan rho minyak GH minyak dikali di sebelah kiri. P kiri sama dengan rho air GH air sama dengan rho air G dikali H minyak dikurangi delta H. Samakan kedua persamaan tersebut lalu diperoleh rho minyak H minyak sama dengan rho air dikali H minyak dikurangi delta H. 1 min delta H per H minyak sama dengan rho minyak per rho air. Delta H sama dengan min rho air per rho minyak ditambah 1 dikali H minyak, atau rho minyak dikali H air ditambah dengan delta H sama dengan rho air H air. 1 ditambah delta H per H air sama dengan rho air per rho minyak. Delta H sama dengan rho air per rho minyak dikurangin 1 dikali H air. 20. Gaya angkat pada pesawat terbang muncul dari selisih antara gaya yang ditimbulkan oleh perbedaan tekanan di atas dan di bawah sayap pesawat. Sebab kecepatan udara di atas sayap lebih kecil daripada kecepatan udara di bawah sayap. Dua pernyataan di atas: A. Pernyataan pertama benar, kedua benar, serta menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang B. Ada pernyataan pertama benar, kedua benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Yang C. Pernyataan pertama benar, kedua salah. Yang D. Pernyataan pertama salah, kedua benar. Yang E. Kedua pernyataan salah. Jawabannya adalah desain sayap pesawat terbang dibuat agar udara yang melalui bagian atas sayap memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan udara yang melewati bagian bawah sayap. Nah, ini ditunjukkan untuk memunculkan gaya angkat pesawat melalui selisih tekanan udara di atas dan di bawah sayap pesawat. Sehingga pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Jawabannya adalah C. Kesimpulan yang dapat diambil adalah besaran pokok merupakan besaran yang satuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk penyamaan persepsi pengukuran di seluruh dunia, diciptakan suatu standar satuan yang disebut dengan satuan sistem internasional yang dapat dikonversi ke dalam satuan yang berlaku di negara masing-masing. Dan ada dimensi suatu besaran yang menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Dan pengertian besaran vektor itu besaran yang selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin belajar. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak membaca buku ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.